Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rahman. Perkenalkan, nama saya Tirta Sanjaya. Di Kami sini dari kelas 11 SMA ingin akan mempresentasikan paper potensi dan ancaman demografi di Madura. guru pengajar Dwi Suhartini, SPD. Oke, langsung ke bab selanjutnya, yaitu abstrak. Bonus demografi masih di tingkat nasional. Daerah perlu peka terhadap perubahan dinamika kependudukan di wilayahnya, bahwa bonus demografi peluang sekali. Tentang waktu cukup singkat dan menutup, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepekaan pemerintah terhadap bonus demografi dan bagaimana kondisi masyarakat di wilayah yang sedang menghadapi bonus demografi. Metode penelitian: penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokus penelitian ditentukan berdasarkan kriteria wilayah yang sedang mengalami bonus demografi, yaitu Sulawesi Utara. Dan selanjutnya diambil satu kabupaten yang tertinggal dengan indikator IPM rendah. Hasilnya menunjukkan pemerintah daerah kabupaten ada yang belum terpapar pemahaman bonus demografi, sedangkan di tingkat provinsi antara instansi belum mempunyai pemahaman yang sama tentang bonus demografi. Masyarakat belum menyadari adanya bonus demografi dan berharap peran pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas pelatihan, keterampilan dan keahlian yang dapat diakses secara online. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Taul Rahman. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Fluktuasi dan transisi demografi suatu negara sangat menguntungkan ketika penduduk usia produktif 15 sampai 64 tahun mengalami jumlah terbesar dibandingkan dengan proporsi penduduk usia non produktif. Kondisi ini dapat diberdayakan sebagai batu loncatan untuk memajukan di negara yang bersangkutan di dalam ilmu demografi. Kondisi ini disebut bonus demografi. Bonus demografi pada dasarnya tidak terlepas dari generasi milenial. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, secara tidak langsung memiliki makna bahwa presentasi jumlah penduduk usia produktif mencapai sekitar 67,02% dari jumlah penduduk keseluruhan. Selanjutnya, jika presentasi jumlah penduduk usia produktif ini dikaitkan dengan presentasi generasi milenial tahun 2017 yang sebesar 33,75% dari jumlah penduduk keseluruhan, struktur jumlah penduduk usia produktif tergolong cukup tinggi karena sekitar 50,36% dari jumlah penduduk usia produktif pada dasarnya merupakan generasi milenial. Asumsi rasio ketergantungan 2015 dan 2017 sama besar. Rumusan masalah. Pengertian demografi. 2. Pengertian segmentasi demografi. 3. Bagaimana keadaan demografi di Indonesia. Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui pengertian demografi. 2. Untuk mengetahui pengertian segmentasi demografi. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui demografi di Indonesia. Bab 2 pembahasan akan dibahas oleh Tirta Sanjaya. Oke, pembahasan. A. Pengerti bonus demografi. Demografi merupakan tulisan mengenai rakyat dan kependudukan manusia. Demografi juga dikenal sebagai ilmu kependudukan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang dinamika penduduk manusia. Demografi berasal dari gabungan kata bahasa Yunani, yaitu demos memiliki arti rakyat dan atau penduduk, sedangkan graphein memiliki artian tulisan atau catatan. Demografi juga fokus mengkaji permasalahan kependudukan secara kuantitatif seperti jumlah, struktur, komposisi, dan ukuran kependudukan, sehingga teknik-teknik perhitungan data kependudukan demografi sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil dan kualitas perhitungan yang baik. Selain itu, demografi juga bisa digunakan untuk mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dan berbagai macam aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, demografi menjelaskan pertumbuhan masa lalu dan memprediksi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Demografi juga dapat digunakan sebagai mempelajari secara kuantitas dan memperbesar penduduk pada suatu daerah tertentu. B. Pengertian segmentasi demografi. Segmentasi demografi adalah proses membagi basis pelanggan atau pelanggan Anda ke dalam kelompok yang berbeda berdasarkan ciri-ciri umum yang sama. Jadi, sebagai strategi bisnis ini bertujuan untuk mengamankan daya tarik dan loyalitas pelanggan yang berkelanjutan dan tentu saja ROI bisnis yang tinggi. C. Keadaan demografi di Indonesia. Indonesia merupakan negara peringkat keempat yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia.
jumlah penduduk di tanah air terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Di Jawa Barat sendiri penduduk usia kerja di perkotaan naik setiap tahunnya, sementara jumlah penduduk usia kerja di pedesaan cukup fluktuatif. Penduduk usia kerja lebih banyak di perkotaan daripada di pedesaan. Meskipun ada kenaikan tersebut, lowongan pekerjaan masih belum mencukupi bila dibanding dengan banyaknya individu yang sedang mencari pekerjaan. Meningkatnya jumlah penduduk usia produktif ini juga mengurangi rasio penduduk yang berusia lanjut usia yang tergantung pada penduduk usia produktif dalam merawati dan berkonsentrasi membayar pensiun dan jaminan sosial mereka. Tetapi juga bonus demokrasi ini tidak dipersiapkan dan dimanfaatkan dengan baik, maka akan membawa dampak buruk, terutama masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Oke, selanjutnya bab 3 yang akan dibahas oleh Mustahul Jannah. Ketiga, kesimpulan. Hubungan fertility dan infant mortality terhadap RGGDP sama-sama menggambarkan hubungan yang negatif, namun fertility memiliki hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan yang lebih besar kontribusinya dibandingkan infant mortality. Hal ini dibuktikan dari shock pada fertility yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi selama 10 periode dari 6,66%, 78 hingga 7,17%, sedangkan infant fertility hanya memberikan kontribusi terbesar 0,16% hingga 3,44% selama 10 periode. Sekarang adanya bonus demografi dalam MEA, masyarakat ekonomi ASEAN, yang mana usia produktif akan lebih besar dari usia non produktif. Karena itu diharapkan ke depan Indonesia selain mengejar pertumbuhan ekonomi juga dibarengi dengan pertumbuhan penduduk yang berkualitas sehingga dapat mengurangi pengangguran terbuka dan dapat bersaing secara global, terutama di ASEAN. Oke. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.